Selamat sore. Pesanan box panel 6500 48 volt, MPPT-nya 260 ampere kali 2. Kemudian baterainya 2 LiPo 4 148 volt. Ini raknya tak kasih yang isi 3, Pak. Jadi nanti misal next time mau nambah ya tinggal masukin yang bawah, terus yang atas ditumpuk ya. Ini selesai, mau tak simulasikan beban penuh. Saat ini running satu buah mesin pengering laundry. Ini running 1,8 kW 1800 watt. Ayo tambahi satu mesin pengering lagi. Ini running 3,9 kW 3,8 ya. Terus tambah kompor induksi running 5,6. Oke, tambah hot gun 6,6 kW atau 6600. Terus yang terakhir ini saya tambahi hair dryer ya, overload. Kelebihan beban beberapa detik nanti hidup lagi. Ditunggu. Ya, hidup lagi. Ini mulai saya coba dulu, Pak, untuk beban rumah. Ini running 800-an watt. kWh terpakai masih 226 Wh atau 0,2 kWh. Jadi dari Wh ini nanti berubah ke K ribuan kWh. Kondisi charging sore jam setengah 4-an ini ya. Ini 7 ampere, kemudian yang ini 8. Custom elko nya saya taruh sini. Kalau tidak ada kendala, insya Allah besok lusa siap kirim. Jam 8 pagi, Pak. Dia running auto di PLN karena membaca tegangan baterai habis. Habis itu parameternya apa? Parameternya di tegangan yang terbaca 49 di alat ini. Ini namanya LVD ya. Lah, lampu LED-nya ini kecil belum nyala. Nanti dia charging dari nilai ini 49,0 plus 2 karena nilai itu yang dimasukkan. Jadi nanti tegangan pas 51 nanti dia akan switch ke PLTS lagi. Lah, siklusnya seperti itu, tidak berdasarkan jam. Jadi satu hari ya bisa nyala misal 12 jam 24 jam, tergantung spek dan beban di sana, dan itu tidak bisa diprediksi pas. Nggak bisa, tapi sistemnya intinya auto ya, otomatis. Nanti pindah sendiri ke PLTS di posisi auto seperti ini. Nah, ini chargingnya masuk di sini. Nanti nungguin akan pindah sendiri. Ya nggak nungguin, nanti akan pindah sendiri. Ya. Baterainya barnya di 2. Nah, ini klip-klip 2. Nanti ada bukunya, oh, Pak, cara kerja gimana, terus cara settingnya gimana, nanti ada user manualnya. Nah, ini sekarang sudah pindah auto ke PLTS ya. Tadi kan running di PLN lampu hijau, terus selektor prioritasnya dia pilihan auto. Dia baterai habis pindah PLN, kemudian sekarang sudah pindah balik lagi ke PLTS. Siklusnya seperti itu, Pak. Perpindahan itu enggak cuman sekali, bisa beberapa kali tergantung cuaca. Selamat pagi Bogor. Pesanan box panel 6500 watt 48 volt 2 SCC. Baterainya 2.
Ini selesai Pak ya. Lah penjelasannya ini nanti bawaan paket ada user manual, kemudian di dalam sini ada stiker cara mematikan dan cara menyalakan, cara kerja untuk difahami. Nanti paket ini tinggal beli solar panel, rencananya 500 berapa kemarin, 500 WP kali 3 untuk tahap awal, nanti bertahap tinggal nambah-nambahin. Untuk space solar panelnya itu misal 530 WP itu di seri 3 kelipatan 3, jadi jumlahnya maksimal 12 lembar. Nanti kalau misal next kedepannya mau nambah ya tinggal nambahin SCC di luar lah, kayak seperti ini. Saya di sini ada 8 total SCC, ngecas satu bank baterai ini. Mau sampai berapa WP terserah, nanti bisa diskusi kalau misal mau nambahin solar panel. Untuk sistem kerja panel ini nanti bisa dibaca di buku, itu ada panduannya. Jadi ada 2 selektor prioritas, PLN dan auto. Kalau arah PLN biasanya orang belum punya solar panel atau solar panelnya sedikit, difungsikan untuk backup. Misal cuma 300 WP lah, itu biasanya difungsikan backup. Kemudian kalau arah auto itu baterai habis pindah ke PLN otomatis. Kemudian jika PLN padam saat itu masih ada sisa baterai, karena batas tegangan terendahnya ada 2. Kalau saya sebutnya sih cut off 1, cut off 2. Nah, di sini ada cut off 1 sama cut off 2. Jadi yang menentukan pindahnya switch otomatis baterai habis itu ya LVD, low voltage disconnect. Penjelasan di user manual ada. Baterai habis itu parameternya ya tegangan yang dimasukkan di alat ini. Nah, untuk rekomendasinya ini saya set di 49,5. Jadi saat tegangan baterai turun mencapai 49,5 ya dia akan oper ke PLN. Terus besoknya charging 49,5 plus 2 berarti piro itu 51,5, dia akan oper ke PLTS. Siklusnya seperti itu, bukan berdasarkan jam atau waktu ya. Jadi misal pagi bisa misal dalam 1 hari yo pindah sekali bisa, ndak pindah ya bisa, atau pindah beberapa kali ya bisa, tergantung cuaca di sana. Untuk rekomendasi setting itu di 49,5 ya batas tengah, kemudian batas bawah 47,5. Ini sudah saya setting semua, jadi tinggal pakai aja. Nanti lama-lama juga paham pengen ngerubah settingan, oh kok nambah solar panel tambah akeh ya, berarti nanti mungkin ada yang dirubah settingannya lah. Saat itu nanti bisa didiskusikan dengan saya, monggo. Untuk instalasi ya, ini box panel inverternya. Di sini ada beberapa terminal ya, baterai, beban out, PLN. Nanti baterai ini masuk ke baterai ini ya, seperti ini. Kemudian jalur sisinya ada 2 kabel, ini besar kecil, kemudian yang kecil 16 mili nanti masuk ke jalur sisi baterai ini. Ada tulisan baterai, ini solar cell dari atap. Nah, karena masih 3 lembar ya nanti 1 tidak difungsikan dulu. Kemudian untuk sisi AC ini input PLN, ngambil setelah KWH PLN masuk ke sini, diputus ceklek. Nah, diputus yang dari KWH masuk ke sini, terus bekasnya yang diputus ke instalasi rumah masuk ke sini. Nanti sambil diskusi bisa kalau pas masang. Ini simulasi saat pertama kali install PLTS. Ini sudah terkonek semua, cuman PLTS-nya belum dinyalakan. Tutorialnya ada di buku step by stepnya. Selektor prioritas arah PLN dulu, selektor inverter arah off, kemudian semua MCB off ke kiri kecuali MCB beban. MCB beban ini supaya lampu rumah hidup, tidak gelap, maksudnya begitu. Jadi sekarang suplai rumah, beban rumah disuplai sama PLN. Kemudian sisi box controller MCB off semua, solar cell dan MCB SCC 1 dan 2. Kita nyalakan baterai dulu.
Untuk menyalakan baterai, di sini ada tombol reset kecil, bisa ditekan dengan lidi atau potongan kabel seperti ini. Tekan sekali sampai lampu hidup. Lampu hidup ya. Ditunggu. Nanti baterai yang lain otomatis akan menyala. Nah, ini nyala sendiri. Ya. Sampai run ini kedip. Nah, kalau sudah kedip, dia keluar tegangannya di sini. Setelah itu kita nyalakan MCB SCC 1 dan 2, tampak nyala SCC. Kemudian kita nyalakan MCB solar cell, nanti akan tampak pembacaan arus masuk di sini. Ini kondisi mendung ya, 0, bertahap nanti akan naik. Nah, itu mulai naik. Untuk parameter settingnya saya tulis di sini, tapi ini sudah saya setting langsung pakai aja. Nah, ini juga mulai naik ampernya. Nah, setelah itu lanjut ke inverter. Inverter kita nyalakan MCB soft start ya, ada tulisan MCB soft start. Kita nyalakan sampai baut inverter ini hidup. Oke. Kemudian lanjut kita nyalakan MCB inverter 1 dan 2. Ada tulisannya. Kita matikan MCB soft start. Jadi ini untuk mancing saja Pak, supaya baterai tidak alarm. Baterai kalau connect inverter itu biasanya alarm ya. Setelah itu kita nyalakan inverter ya. Kita pindah ke auto. Dia tidak bisa langsung pindah. Nunggu TDR ini klik lah baru pindah. Kalau misal tidak bisa pindah, nanti ditunggu aja, kemungkinan LVD-nya belum tercapai tegangan yang dikehendaki ya. LED kecil ini belum merah, dia tidak bisa nyala. Tungguin aja, atau nanti bisa diturunkan range-nya sampai nyala kemudian dikembalikan. Di panduannya ada. Pak, ini kelengkapan box panel 2, bracket nempel yang atas yang bawah belum lah, nanti ke tembok di bor atau dipaku. Bornya pakai 10 mili ya, bor beton. Terus ini visor sama baut-bautnya, user manual. Apa iki user manualnya pabrikan MPPT. Terus lah baterai, kabel yang besar ini 25 mili, nanti dari sisi itu terminal yang gede itu, yang besar itu nanti turun ke baterai. Kemudian itu di paralel 2 sama ini yang 16 mili paralel situ, terus masuk ke yang itu jalur baterai. Terus yang ini kabel nanti kabel paralel baterai di situ ya. Raknya isi 3, kalau misal nambah karek nyelorok di bawahnya atau di atasnya, bisa space 4 nanti raknya. Oke, terus lain-lainnya yaitu Pak, hujan ini.